Baik, kita lanjutkan untuk sesi kelima, Load Oriented Manufacturing Control. Jika sebelumnya kita sudah bicara throughput diagram, kita akan melihat bagaimana cara mengukurnya sekarang, ukuran-ukuran. Nanti disebut dengan mean time. Ya, ini diukur dari data sebelumnya ya. Jadi kita ingin mencari ini mean time. Mean time itu adalah luasan dibagi dengan waktu reference-nya. Ya, oke. Jadi cara ngitungnya gimana? Dikalikan ini, yang ini ya. Kolom keempat itu perkalian dari waktu dan harinya. Waktu dan harinya. Ya, oke. Ini sel inventory-nya tadi. Ya ini 95,5. Oke. Tambahin aja terus ini ya, per waktu 95 gitu ya, per hari ini ya. Terus tambah lagi 9,6. Ini inventory. Dapatnya 3036. Total inventory-nya. Reference-nya adalah 28 hari sehingga dapat ini. Ya, jadi min inventory-nya adalah 108. Ya, gambarnya gimana sih itu? Nah, gitu. Jadi min inventory itu dihitung dari yang pertama reference period ini tadi, reference period. Ya. Kemudian output-nya, ini output hasilnya, ini output. Kemudian ini area yang diarsir ini. Ya. Oke, sehingga yang namanya min inventory, IM itu adalah luasan tadi, inventory area dibagi dengan P-nya. Didapatkan 108,4 jam. Jadi rata-rata waktu inventory-nya adalah 108,4 jam untuk setiap order. Kemudian yang kedua, kita hitung namanya min range tadi. Ya, min range yang ini di bawah ini. Min range itu adalah berapa inventory-nya. Oke, berapa inventory-nya kita bagi dengan output-nya. Jadi tadi inventory-nya 3036, output-nya hanya 146. Jadi output-nya ini output semua, ketemunya 146. Jadi main range-nya, jadi waktu rata-rata penyelesaiannya itu adalah 20,8 hari. Nah, cara ngitungnya gimana? Dari sini, ini namanya RM. RM dari mana? Itu ada reference periodnya, yang ini reference periodnya, luasnya, ini outputnya tadi. Kalau dibagi itu ketemu namanya mean range. Oke. Berikutnya adalah yang terbobot, with mean lead time. Jadi untuk masing-masing job itu digambarkan kapan datangnya, kapan selesainya, yang ini, yang luas-luas ini, yang dikasih arsir-arsir di datangnya di sini, selesainya baru di sana, gitu ya. Cara bacanya begitu. Jadi gambar ini cara membacanya adalah ya kapan datang sampai diselesaikan. Tingginya sesuai dengan waktu prosesnya. Tingginya sesuai dengan waktu prosesnya. Ya, ini ya contohnya datang di sini, ternyata nanti baru keluarnya di periode ini. Nah, segitulah itu namanya lead time ya. Sehingga di P reference nih yang ini ya, kita hitung. Ya, kita hitung luasnya, lead time areanya berapa, yang garis-garis arsir itu, outputnya berapa, nih kita bagi ya. Jadi lead time-nya tadi ya, itu ada lead time area dibagi dengan outputnya. Itu disebut dengan weighted mean lead time. Ya, weighted mean lead time. Oke, nah ini contoh ya weighted mean lead time-nya. Ya, tadi kita hitung ya adalah waktu penyelesaiannya tadi ya, waktunya ya. Jadi ALT-nya ini lead time-nya apa? Jumlahin semua ini ya. Jumlahin semua berapa waktunya. Ya, itu dijumlahkan order time-nya dari ini ya. Jadi cara ngitungnya oke, lead time-nya 25 ini. Kalau dihitung ini kurang ini ketemulah 25. Ya, oke 25. 25 dikalikan dengan order time-nya, kita dapatkan nanti ininya, lead time area-nya. Nah, kalau ini semua dijumlahkan, ketemulah 2427,5. Sehingga kalau kita mau hitung with mean lead time-nya,
27,5 ini dibagi dengan 146 outputnya. Order time. Dapatlah ini. Artinya rata-rata lead time terbobotnya adalah 16,6 jam. Ya, oke. Baik. Ya, itu adalah bagaimana kita memanfaatkan throughput diagram. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana model funnel di Shopfloor tadi ya. Jadi dirilis masing-masing. Jadi kalau ada order dijalankan sesuai dengan urutannya. Misalkan ini masuknya ke lead, masuknya ke taran. Ada sebagian order yang langsung menuju ke semi otomatis ini boleh. Nanti ketemu lagi dengan jadi si mailing mesin itu datang dari automatic lead ya, sebagian dari order baru masuk. Gitu ya. Gitu. Terus digambarin finishing, debarring ya. Ini adalah urutan sesuai dengan routingnya atau OPC-nya. Ya, gambarin. Ini yang disebut dengan prinsipnya ada tadi, setiap ada proses ada kapasitas sehingga ada yang mengantri. Yang warna-warna yang di RC ini adalah terjadinya work in process. Work in process ini. Ya, ini work in process, ini work in process, ya, ini work in process semua yang diwarnai. Ya, nah, itu yang diatur nanti pengendaliannya. Ini adalah yang disebut dengan shop floor model di shop floor funnel di shop floor ya. Sehingga kalau kita gambarkan nanti semacam aliran seperti ini, order data bus ini ya, di sini di atas, base ini ya, gini dikontrol di sini. Ini dapat kontrol inputnya seperti ini gambarnya. Nanti dirilis di sini dapat lagi gambar list ordernya. Gitu ya. Masing-masing punya gambarnya, kita bisa gambarkan. Ya, untuk satu titik tertentu ini kalau ada input, ada output, ya ini tadi throughput diagram kita gambarkan. Nah, ini kontrol periodnya tadi. Ya, ini yang digambarkan disebut dengan model funnel memanfaatkan throughput diagram. Ya. Oke, jadi bisa dibayangkan ini bisa sampai mengukur pada tahapan awal dan akhir. Ya, di input globalnya bisa kita gambarkan, bisa kita lihat. Ya. Oke, lihat ini entry-nya di sini, ini adalah output akhirnya, delivery-nya. Ya, gambarnya bisa dapatkan model throughput diagram secara keseluruhan. Sehingga kita integrasi dengan monitoring, kita integrasikan. Ini adalah yang sebelah kiri, ini bagaimana kita mengeluarkan PPC biasa. Mulai dari master production schedule, ya, bikin MRP, kita rilis, ya, dispatching ke sini, production, gitu ya. Oke. Sehingga nanti kita dapatkan di master production schedule itu bagaimana work center, monitoring work centernya. Bandingkan antara yang direncanakan dengan aktual. Kalau ada deviasi, cari sumber-sumbernya dari mana. Kemudian kita bikin rekomendasi. Ya, gitu. Prosesnya begitu. Untuk melakukan proses koreksi MPS, atau koreksi MRP, atau koreksi software control. Ya, prosesnya begitu. Ini mengintegrasikan hasil pengendalian dengan monitoringnya. Oke, ya apa yang dilakukan? Ini kita bisa hitung flow time-nya, inventory, utilisasi dan keterlambatannya, comparisonnya, funding, cari penyimpangannya terjadi kenapa, cari data indikator dan status diagram. Di sini pakai data updating, sedangkan yang terakhir adalah ya cari kita data akurasinya adalah bagaimana kita mendapatkan completeness yang bagus. Oke, ini adalah integrasi monitoring dan diagnosa. Oke, jadi kalau digambarkan, ini kita bisa gambarkan seperti yang di bawah sini. Ini ada information flow, material flow, dan sistem limitnya, pembatasnya. Ya. Jadi pemeriksaan yang pertama itu bisa ada di company level. Ini bicara tentang salesnya, target salesnya. Plan order dengan salesnya seperti apa. Namun ketika kita mengeksekusi ada constraint-nya. Ya, ini sistem constraint-nya tadi. Ini kontrol level 3-nya, due date-nya. Ya, oke. Nanti di due date itu dibandingkan kita punya waktu proses lead time, ini adalah kontrol yang nomor 3, nomor 2-nya. Job shop-nya, plan order-nya. Nanti dari job shop itu supaya kita dapatkan lead time harus lihat utilisasi dari mesinnya. Ini juga ada pembatas dari mesin. Mesin nanti tergantung dari bagaimana urutannya ini. Ini material masuk ke sana, manufacturing, assembly, shipping. Ini ada kontrol sistem yang mempengaruhi juga.
ya level 1. Ya, oke, sehingga nanti ada kontrol di level paling bawah. Ini integrasi monitoring dan diagnose untuk melakukan adjusted variabel-variabel yang dibutuhkan ketika melakukan proses pengendalian dan pemeriksaan. Nah, berikutnya ada ini tahap implementasi dari LMOC, itu dimulai dari level 1 di sini tingkat atas. Ya. Kita buat dulu manufacturing analisisnya. Ada order, ya, ada work center. Kemudian ini order, work center, operation, bagi, nanti balik sini, kita bikin manufacturing process improvement dulu. Kalau ada sesuatu yang kurang, perbaiki dulu. Ya, kalau kurang bagus, perbaiki juga, beresin dulu. Kalau sudah oke, baru masuk ke sini. Tahap 4, monitoring systemnya. Jadi proses improvement dan akurasi improvementnya harus diberesin dulu, baru bisa ke monitoring. Monitoring ambil data, plan release, deviasi analisis, kalau ada yang kurang, perbaiki dulu juga sama. Sudah oke, baru kita bikin checking present manufacturing control. Kalau sudah oke, baru kamu bisa pakai LMOC. Di LMOC, implementasinya butuh waktu yang panjang, 6 tahapan. Ini contoh perbaikan. Jadi kalau kita lihat tadi ini proses ya, ke sana ke kanan. Apa yang harus dilakukan? Kalau waiting time, perbaiki pakai otomasi. Otomasi itu bisa di conveying itu maksudnya otomasi pendeliverian, pengiriman. Bisa pakai otomasi warehouse, itu juga bisa, waiting time-nya lebih cepat ya di ini ya. Bisa mempengaruhi ke sana ya, mempengaruhi waiting time before proses. Kalau produk layout bisa transportasinya dipengaruhi ya, waiting before prosesnya bisa, setup dan processing. Kalau pakai flexible interlink, automated workflow handling juga bisa. Ini strategi-strategi perbaikan yang bisa dilakukan ya untuk melakukan improvement manufacturing process sebelum melakukan LMOC. Oke, baik, ini sistem informasi LMOC. Jadi kalau digambarkan ada 3 bagian besar: kontrol, basic system, dan planning system. Ya, di control system ini bagian-bagian besarnya. Demikian juga di basicnya ada semuanya. Ada yang mulai dari routing, order data, data item, dan sebagainya. Ini adalah sistem informasi kalau kita ingin menerapkan LMOC. Nah, perbandingannya kira-kira LMOC itu berada di sini ya, di tengah posisinya ya. Dia antara mass production dan individual production posisinya ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini kuliah kita. Semoga bisa dimengerti. Silakan merefer ke buku teks yang disediakan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.